Bang JJ, ada nggak Coach Sintayong gitu minta diajari dari Bang JJ bahasa Indonesia? Mungkin Bang JJ mau ngajari secara penuh, Bahasa Indonesia. ya bahasa Indonesia. Ya, Belum ada coaching. permintaan dari Coach Sin ya Bang JJ ya? Aku minta tolong teman-teman tonton video ini sampai akhir, biar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Ini soal bahasa Indonesia yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pada saat aku men-tag video ini teman-teman, lewat Insta story-nya Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, sedang terjadi sebuah interview. Ada di situ hadir Pak Erick Thohir, ada Coach Sintayong didampingi oleh translator Coach Sintayong dan salah satu pembawa acara. Apa isi interviewnya? Kita tunggu saja ke depannya. Nah, kebelakangan ini teman-teman, disorotilah pembendaharaan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Kenapa Coach Sintayong hampir 4 tahunan belum bisa berbahasa Indonesia? Belum lama ini teman-teman, aku sempat melakukan interview eksklusif dengan translator ataupun penerjemah Coach Sintayong di Timnas Indonesia. Namanya Bang JJ, tentu tidak asing lagi. Nah, lewat video ini, aku akan memberikan gambaran soal bahasa yang digunakan oleh Coach Sintayong di Timnas Indonesia. Termasuk, mungkin sedikit bisa menjawab teman-teman, kenapa Coach Sintayong belum secara komprehensif bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lewat pertanyaan yang aku ajukan. Ya, di sisi lain, itulah dia tujuan kenapa ada Bang JJ selaku translator mendampingi Coach Sintayong untuk menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Coach Sintayong. Lewat video ini pun aku tidak ada membela salah satu pihak. Aku mencoba memberikan sebuah poin langsung dari staf Coach Sintayong soal bahasa-bahasa teknis, bahasa-bahasa sepak bola yang digunakan oleh Coach Sintayong agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana isi yang langsung berasal dari Bang JJ selaku penerjemah Coach Sintayong. Silahkan teman-teman lihat dulu video ini. Kalau kita bicara tentang masih bahasa pelatih nih Bang JJ. Sepengalaman Bang JJ lah ya. Sepengalaman, instruksi apa yang paling sulit Bang JJ sampaikan, interpretasikan. Karena kan ini Bang JJ, kalau saya lihat di kolom netizen Bang JJ kan sering bertanya, translator bukan dari sosok pelatih, nggak punya lisensi, nggak salah interpretasi nanti itu apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong sama apa yang akan Bang JJ sampaikan ke pemain. Ada beberapa komentar gitu Bang JJ dengar kan, baca kan? Ya, sepertinya. Kayaknya tidak ada. Sama aja semua. Maksudnya, Namanya. contohnya apa ya? Kira-kira coba. Ah, Instruksi apa yang susah coba? Oke, Contoh-contoh. contoh seperti ini Bang JJ. Kalau kita bicara teknikal, kebetulan saya pun mengikuti Bang JJ ya. Istilah inverted pullback. Oh, 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 Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Overlap, oh. underlap, Oh, kalau itu kan dasar. kemudian libero dan seterusnya Bang Libero. JJ. Nah, eh gini ya. eh saya juga memang belajar bahasa-bahasa seperti itu. Apalagi zaman sepak bola modern kan makin banyak sebenarnya bahasa-bahasa kayak gitu. Makin bertambah-tambah juga gitu. Eh saya tetap belajar, tapi coaching juga belajar. Jadi, eh tapi coaching tuh masih jarang gunakan kata-kata yang eh, jarang dipakai sama apa ya? Hmm, maksudnya coaching itu omongnya sangat simple aja gitu. Enggak omong yang keren-keren, omong yang kayak susah kayak tadi Bang Tony bilang apa? Inverted pullback Bang JJ. Nah, maksudnya nggak omong kayak gitu. Maksudnya dia simple aja beritahu ke pemain seperti apa. Jadi ya paling underlap, overlap kan itu kan udah biasa.
itu udah biasa dipakai sama pemain-pemain. Jadi ya omong itu sih oke, yang lain oke. Jadi ya benar-benar coachnya itu menyampaikannya simple dan tegas aja gitu, bukan pakai bahasa-bahasa yang keren. Oh ya enggak gitu lah. Soalnya saya pernah ada pengalaman, ada eh, satu pelatih yang omongnya keren-keren gitu, susah-susah. Tapi saya aja nggak ngerti gitu. Maksudnya apa sih? Orang Korea aja nggak ngerti ya, bagaimana gitu kan Mas? Bang JJ, mungkin bisa nggak Bang JJ analogikan ataupun ya kasih contoh lah bahasa yang simpel yang disampaikan oleh Coach Shin Taeyong. Tadi kan kalau misal bahasa saya terlalu keren Bang JJ ya, inverted fullback, underlap, overlap. Apa ya kalau contoh-contoh, Ya contoh, contoh. wah contoh, ya apa ya? Ya maksudnya kalau misalnya ada fullback eh, overlap atau underlap, ya harus ada yang cover gitu ke posisi itu. Jadi menyerang kita tetap agresif, tetapi ya eh, ada satu gelandang bertahan yang ditugaskan untuk eh, selalu siap-siap cover dan antisipasi serang balik dari lawan. Ya kayak gitu. Maksudnya kan sangat simpel kan maksudnya. Ya betul. Sangat simpel dan gampang dimengerti gitu sama pemain gitu. Itu menurut saya ya. Nggak tahu menurut pemain bagaimana. Benar. Kalau sepengalaman Bang JJ simpel ya dari apa yang disampaikan oleh Coach Shin Taeyong kepada pemain-pemain kita. Seperti itu Bang JJ ya. Betul betul. Jadi saya coba tambahkan satu. Jujur itu Kosin pintar bicara. Maksudnya pintar menyampaikan. Hmm. Jadi beda ya. Mungkin ada yang lebih pintar dari coaching, tapi kalau menyampaikannya tidak baik, ya pasti pemain pun menerimanya susah gitu. Tapi ya coaching itu menyampaikannya sangat simple dan baik menurut saya. Ya saya kan udah lama jadi translator kan. Banyak sekali Hmm. orang-orang yang ngomong pakai bahasa Korea ini, itu, ini. Kan tipenya ada A, B, C, D. Kan itu beda-beda. Tapi coaching ini termasuk tipe yang lumayan menyampaikannya simple dan gampang dimengerti. Ya, siap, siap Bang JJ. Ya, artinya dari sisi komunikasi pun Coach Shin udah luar biasa Bang JJ ya, bagaimana menyampaikan hal tersebut. Nah, tapi Bang JJ, sesekali kalau kita nonton, saya nonton misal dari layar televisi Bang JJ, kan Coach Shin sesekali berdiri itu di tepi lapangan. Kadang juga Bang JJ nggak mendampingi. Tapi Coach Shin kalau kita lihat dari layar televisi memberikan instruksi. Itu pakai bahasa apa Coach Shin, Bang JJ? Pakai bahasa Indonesia yang ditahu oleh Coach Shin atau Bang JJ berteriak juga dari belakang? Nah, pertama ya, masalah berdiri, Kosin pokoknya saat tanding, Kosin nggak pernah duduk. Itu apa ya, salah satu bilang filosofi ya, atau rutinitas dari dia gitu. Jadi pemain aja capek, ya dia masa dia duduk gitu ke manis-manis sebagai pelatih kepala. Jadi ya dia selalu di depan dan ya saya pun mau mendampingi setiap detik itu pun nggak bisa karena dilarang sama wasit juga ya. Nah, pasti dilarang karena hanya satu orang aja yang bisa masuk ke depan. Nah, kadang-kadang ya mungkin kalau misalnya water break atau ada yang cedera, ada yang ini berhenti, ya saya kadang ke depan bicara seperti itu. Nah, yang Kosen bicara di depan sendiri tuh ya yang simple-simple pastinya. Eh, Bahasa Indonesia yang dia tahu sama bahasa Inggris yang dia tahu. Ya, jadi pemain pun pasti kan mengerti kan. Eh, karena kita udah latihan lama. Jadi dengan gestur gestur dari Kosin seperti apa kita lihat ya pasti bisa tahu dari pemain sendiri juga gitu. Ya, ya. Untuk bahasa contoh Bang JJ, misalnya kalau misalnya bertahan, bertahan, apakah kayak gitu bahasa Coach Shin yang dipakai Coach Shin sehari-hari lah, yang Bang JJ nggak usah lagi nih translator kan? Hmm. Ya defense kali. Apa ya? Tapi oh enggak sih. Sebenarnya kalau coachnya ngomong yang masalah defense back back. Hmm. Ya kalau back kan ya semua mengerti kan. Nah ada kadang pemain yang harusnya turun cepat tapi turunnya lambat. Ya, coachnya teriak back. Ya dia kaget kan. Langsung cepat turun. Kayak gitu. Oh, kayak sering sering saya lihat kayak gitu. Bang JJ, ada nggak Coach Shin Taeyong gitu minta diajari dari Bang JJ bahasa Indonesia? Mungkin Bang JJ mau ngajari secara penuh, Bahasa Indonesia. ya bahasa Indonesia. Ya
Coach Belum ada Shin, permintaan dari Coach Shin ya Bang JJ ya? iya sepertinya karena ada saya kan. Ya tugas Ya. saya juga tadi itu masih Iya. menerjemahkan. Jadi kata-kata ya dasar aja eh, yang dia tahu. Ya mungkin makan, minum, dan kata-kata bahasa apa ya? Bahasa bola juga saya printkan. Jadi selalu ada di file dia yang dipegang oleh beliau saat latihan gitu. Saat latihan kan dia selalu bawa file. Jadi dalam situ juga ada bahasa-bahasa Oh, bola. berarti yang setiap latihan yang dibawa Coach Shin itu salah satunya isinya bahasa-bahasa ya, Bang JJ Salah ya? satu lembar aja, salah satu. Satu Yang lembar lain aja. program latihan dan lain-lain. Eh, Ya, ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar apa yang disampaikan oleh Bang JJ yang ketika Coach Sintayong kemanapun itu melakukan interview dan seterusnya teman-teman, pasti akan ada Bang JJ yang menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Coach Sintayong. Salah satu pelatih favorit di dunia yang sangat aku gemari teman-teman, banyak aku baca bukunya dan banyak aku nonton video-videonya teman-teman, yaitu Pep Guardiola, mantan pelatih Barcelona, Bayern Munchen, sekarang di Man City. Salah satu hal yang khas banget dimiliki oleh Pep Guardiola ini, sebelum dia melatih tim, baik itu di Bayern Munchen dan sebagainya teman-teman, dia berusaha untuk bisa belajar dulu nih bahasa negara klub yang ia latih. Contoh di Jerman, dia berusaha belajar bahasa Jerman, dan tentu itu akan memudahkan dirinya untuk melakukan komunikasi, menerapkan taktikal, dan apapun lah dia inginkan bisa secara delivery mudah untuk dipahami. Nah, ketika kita tarik hal tersebut ke posisi Coach Sintayong, ya aku nggak katakan Coach Sintayong salah juga ya, karena apa yang disampaikan oleh Bang JJ pun ada benarnya juga. Bahasa-bahasa ataupun pembendaharaan yang dimiliki oleh Coach Sintayong mudah dipahami, delivery-nya bagus, penyampaiannya oke, dan langsung cepat dipahami, dan tidak ada permasalahan, dan diyakini oleh Bang JJ pun pemain-pemain akan mengerti. Itu pandangan dari Bang JJ. Tapi salah satu poin yang menjadi esensial kebelakangan ini, drama-drama yang sering muncul, belum adanya, sering ya kita temukan komunikasi antara Coach Sintayong dengan klub-klub Liga 1 Indonesia, atau secara umum lah klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Ya ini sebenarnya udah kita ulang-ulangi soal ada agenda pertemuan ini sudah diadakan dengan klub-klub Liga Indonesia. Ya beberapa waktu yang lalu itu diaminkan langsung oleh Coach Indra Sapri lewat wawancara eksklusif kita selaku Dirtek pada kala itu. Tapi kita nggak bahas itu lagi. Aku berharap teman-teman sudah nonton video yang lalu soal polemik Thomas Doll sama Coach Sintayong. Itu udah kita kupas. Langsung interview eksklusif kita bersama Coach Indra Sapri. Namun ketika kita bicara bahasa Indonesia bagus, maka akan memudahkan Coach Sintayong. Bukan hanya bicara dengan perwakilan klub Liga Indonesia, tapi dengan orang-orang Indonesia lainnya. Nah, di sisi lain, ya kalau misalnya Coach Sintayong dengan situasi sekarang ini sudah membuat pemain-pemain timnas mengerti seperti apa yang disampaikan oleh Bang JJ, ya nggak aku katakan salah juga Coach Sintayong untuk tidak berbahasa Indonesia. Tapi alangkah eloknya jika Coach Sintayong melihat Pep Guardiola sebagai salah satu role modelnya, mengapa tidak juga kan Coach Sintayong belajar sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Kan ada nih Bang JJ. Ya walaupun Bang JJ katakan kan sudah ada aku. Ya ini kan diskursus yang cukup menarik teman-teman. Ya di Liga 1 Indonesia banyak contoh pelatih-pelatih bertahun-tahun teman-teman bahkan pernah menjuarai Liga 1 Indonesia. Contohnya lah Robert Rene Albert. Itu nggak sampai sekarang lah ya, sampai terakhir kali di Persib Bandung nggak pasti juga berbahasa Indonesia. Tapi bisa juga kan memberikan hasil yang prima kepada Arema saat itu, dan meskipun di akhir-akhir masa kepelatihannya dari sisi permainan sudah mengalami penurunan sehingga Robert Rene Albert pun nggak bisa memberikan warna yang hebat untuk Persib Bandung. Nah ini soal perspektif lagi, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini punya perspektif. Kalau misalnya sudah bagus penyampaian Coach Sintayong dan sebagainya, ngapain lagi bahasa Indonesia? Dan di sisi lain, mungkin teman-teman punya perspektif juga. Wah, memang benar nih, kayaknya Coach Sintayong harus
pandai juga berbahasa Indonesia. Nah, aku di momen ini aku hanya sekedar memberikan gambaran langsung dari penerjemahnya Coach Sintayong. Silahkan teman-teman yang menyimpulkan. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga bermanfaat. Bye.